akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih malam hari ini kita dapat beribadah dan dipercayakan untuk melayani pada malam hari ini. Beberapa hari ini untuk Kota Kendari selalu hujan, kecuali kemarin dikasih kesempatan buat Jokowi ada di Kendari sehingga agak cerah. Tapi hari ini malah kembali hujan. Puji Tuhan, jaga kesehatan supaya kita sehat-sehat selalu. Mari dapati pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-35 maksudnya. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu semua seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok, pintu segera dibuka. Mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Baik, bapak-bapak dan teman-teman sekalian, hari ini beberapa ayat ini kita dapat belajar bersama yang diberi judul kewaspadaan. Kondisi dunia saat ini dari segi politik semakin panas untuk bangsa kita. Politik dunia pun juga semakin panas. Kondisi kesehatan semakin dibilang semakin rumit karena pro kontra tentang vaksin. Dalam gereja pun sering muncul. Ada yang mau divaksin, ada yang tidak, ada yang terpaksa karena di kandang paksa, ada juga yang tidak mau. Bahkan tadi di grup saya teman-teman itu malah dimunculkan video yang kalau di sebelah kiri itu kalau divaksin katanya itu tempel paku dia lengket, tempel jarum dia lengket, tempel sendok dia lengket. Saya tidak tahu sendiri bisa itu. Saya tanya, adakah magnet berbentuk cairan? Ketika dia masuk ke dalam tubuh langsung mengentali sih. Kan lucu. Tapi orang percaya. Munculkan berita-berita seperti begitu, yang katanya kalau sudah divaksin maka taruh. Saya sampai ambil paku, saya tempel-tempel, tidak jadi-jadi. Karena beritanya seperti itu. Kondisinya sepertinya semakin rumit. Nah, dengan demikian maka ketika saya belajar tentang hal ini, maka kita perlu mengikuti judul perikop ini, waspada. Bang Nabi bilang, waspadalah, waspada. Kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Nah, mari kita gereja Tuhan, kita bapak-bapak, teman-teman pelayan, mari kita waspada dengan kondisi ini. Kewaspadaan kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka di sini ada kata hendaklah, ada 3 kali diungkapkan. Yang pertama, hendaklah pinggangmu berikat. Hendaklah pinggangmu berikat. Bapak-bapak, teman-teman, ini pinggangmu berikat ini berbicara tentang kekuatan. Kekuatan kita itu terletaknya bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di pinggang. Coba kalau pinggang kita sakit, kita tidak kuat apa-apa. Betul tidak?
Pinggang kita kalau sudah mulai lemah, mulai rapuh, itu sangat susah untuk kita beraktivitas. Kita akan jadi bongkok, kita akan susah untuk beraktivitas. Maka pinggang di sini dibilang berikat, diikat supaya kuat, punya kekuatan, punya kemampuan untuk beraktivitas. Hendaklah kita ikat, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya hendaklah kita punya kekuatan untuk menghadapi kondisi ini. Menghadapi virus kita mesti punya kekuatan. Dibilang imun tubuh atau kekuatan tubuh. Menghadapi kondisi masalah apapun juga kita mesti punya kekuatan. Menghadapi kondisi rumah tangga kita mesti punya kekuatan. Menghadapi kenakalan anak-anak kita mesti punya kekuatan. Nah, dari mana kekuatan kita? Dalam Mazmur pasalnya yang ke-140 ayatnya yang ke-7, atau kalau dalam bentuk kitab, bentuk buku ayatnya yang ke-8. Mazmur 140 ayat yang ke-7 atau yang ke-8. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatan. Engkau melindungi kepalaku dari pertarungan senjata. Daud atau penulis Mazmur ini berkata bahwa hidup ini seperti berperang. Hidup ini seperti sebuah pertarungan. Maka kita itu mesti kuat. Nah, kekuatan kita itu kalau mau pakai kekuatan finansial mungkin bisa. Kekuatan magic bisa. Tadi heboh hari ini Mbak Yu meninggal. Yang paranormal yang meramal ibu-ibu yang baru umur 40 berapa itu meninggal, yang meramal Sriwijaya Air kecelakaan itu heboh sekali untuk Indonesia. Ini meninggal tadi siang katanya. Paranormal punya kekuatan gaib mungkin bisa, tetapi ternyata itu terbatas. Kita punya kekuatan uang mungkin bisa, tapi itu terbatas. Kita punya kekuatan lobby sana sini mungkin bisa, tetapi itu terbatas. Hanya kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Maka bapak-bapak, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hendaklah pinggangmu berikat ini sama dengan kita mesti punya kekuatan. Maka kekuatan ini jangan pakai kekuatan sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Saya sudah ajarkan berulang-ulang kali jemaat, jangan keluar dari rumah sebelum berdoa. Jangan keluar buru-buru sebelum berdoa. Berdoa dulu dari rumah. Kalau mau keluar buru-buru harus berdoa dulu. Saya kadang buru-buru sampai depan pagar saya berhenti, tundukkan kepala, Tuhan sertai saya. Jauhkan mara bahaya, jauhkan kecelakaan, jauhkan virus. Beri kekuatan, kemampuan supaya saya mampu beraktivitas. Saya kadang pernah sampai di jalanan, saya berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena saya tidak mampu berjalan sendiri. Saya mesti punya kekuatan Tuhan. Mari dalam setiap aktivitasmu, kewaspadaan kita perlu kekuatan yang ekstra. Menghadapi kondisi dunia, kita perlu kewaspadaan, kita perlu kekuatan yang ekstra. Dan kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Caranya, dekatkan diri dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Ketika kita minta, sama dengan sementara kita mengangkat tangan kita menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak untuk menolong kita. Saya pernah menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang yang jatuh ke laut dalam sebuah pelayaran. Di sampingnya itu ada seorang perenang handal yang pernah menjuarai kejuaraan-kejuaraan dunia. Dan orang yang jatuh ke dalam tanpa sengaja ini, dia lihat saja sementara tenggelam muncul lagi, dan dia biarkan. Sepertinya
Kapal ini sementara berlabuh santai, berhenti untuk melihat panorama alam, sehingga tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya karena mungkin berfoto-foto, akhirnya dia jatuh ke bawah. Ketika dia jatuh ke bawah, perenang andal ini cuma lihat-lihat saja, dan nanti ketika dia lemas, baru perenang ini turun dan menyelamatkan orang ini. Orang menyalahkan dia, kenapa dari tadi kau tidak selamatkan? Kau tunggu dia pingsan baru kau selamatkan. Akhirnya dia bilang, teorinya, jika seorang masih pakai kekuatannya dalam kondisi itu, bisa jadi dia juga ikut menenggelamkan kita. Tetapi ketika dia sudah tidak mampu, disitulah dia tidak punya berdaya. Kita punya kekuatan bisa untuk mengangkat dia. Apa artinya ini bagi kita? Ketika kita masih mempergunakan kekuatan kita sendiri, Tuhan diam dan lihat-lihat kita. Tetapi ketika kita mempergunakan kekuatan Tuhan, menyerah, mengangkat tangan, minta Tuhan tolong, maka Tuhan akan turun dan menolong Anda. Jangan pakai kekuatan dalam menjalani rumah tangga. Jangan pakai kekuatanmu dalam menjalani pekerjaan. Jangan pakai kekuatanmu dalam menjalani usaha. Jangan pakai kekuatanmu untuk dalam menjalani pelayanan, karena itu akan hancur. Tapi pakai kekuatan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan Anda raih. Yang kedua, kata hendaklah pelitamu tetap menyala. Hendaklah pelitamu tetap menyala. Ini artinya kita dimanapun juga kita harus menjadi terang. Kita harus jadi contoh, kita harus jadi saksi dalam kondisi apapun. Dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12, Yesus bilang begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ketika dunia yang dalam kondisi kegelapan, maka Yesus datang sebagai terang dunia. Ketika Yesus harus mengakhiri pelayanannya di muka bumi dan kembali ke tahtanya, kembali ke sorga, maka dia sampaikan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Artinya gini, dimanapun kita pergi dan berada, kita harus jadi contoh, harus jadi teladan. Bapak ibu saudara-saudara, maaf, bukan ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman yang sekalian yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau kita masih sama-sama orang, kita masih jaga diri, mampu jadi terang. Kadang kata-kata kita harus kita jaga. Tetapi kondisi orang tidak kenal kita, kondisi kita sendirian, disitulah kadang kita tidak bisa jadi teladan. Ketika orang tidak tahu kita Kristen, kita hamba Tuhan, kita pelayan, di situ bisa jadi kita melakukan hal yang salah. Kamu adalah terang dunia. Hendaklah pelitamu tetap menyala. Artinya begini, dalam setiap kondisi, dimanapun kita berada, di lingkungan manapun juga, kita harus jadi teladan. Kita harus jadi saksi. Mari terus berupaya untuk diri kita pribadi, lepas pribadi, agar supaya walaupun kita dalam kondisi sendiri, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal kita, kita harus jadi teladan. Baik melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui cara pandang kita, pola pikir kita. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir,
dari bacaan kita pada malam hari ini. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan, belajar menanti-nantikan Tuhan. Ini butuh kesabaran. Menanti sesuatu itu tidak gampang, betul? Itu tidak gampang. Beberapa waktu ini sudah hampir 1 minggu lebih, mobil pastori di mobilnya Oma, maksudnya mobilnya Oma diperbaiki. Saya sudah kumpulkan uang sama Oma dari tahun lalu. Saya sudah bilang sama Pak Wisman dari tahun lalu, tapi karena kondisi maka dia baru datang beberapa waktu lalu. Nah, sementara dalam kondisi hujan, saya tanya terus, bagaimana ini, bagaimana ini? Ibu Islam kalau kondisi ini hujan terus. Sementara anggap saja kakinya kami di situ. Hujan, kita pakai motor basah, baru cuma 2 orang. Tapi kalau pakai mobil bisa 1 pastor jalan. Di sini mengajarkan saya supaya sabar, menanti. Sabar menanti, sabar bertindak, sabar untuk menanti. Nah, dari hal kecil seperti ini sebenarnya kita mesti belajar bersabar untuk menantikan Tuhan. Sikap sabar ini penting dalam diri kita masing-masing. Karena kondisi ini gampang membuat kita emosi. Gampang membuat kita melakukan hal-hal yang salah apabila kita tidak sabar. Dengan anak kita terkadang kita kayak mau melakukan tindakan yang berbau dosa. Kata sabar ini penting. Dalam dengan teman-teman terkadang mesti ada kata sabar. Karena terkadang kita harus yang seperti yang kita harapkan itu tidak jadi. Kita mesti sabar. Dengan istri kita barangkali terkadang kita harus sabar. Dengan orang tua kita mesti belajar sabar. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, kita pasti tidak jadi terang. Kalau kita tidak sabar, pasti kita melakukan hal yang salah, sehingga kita berantakan hidup kita. Kalau kita tidak sabar, maka pelayanan kita bisa jadi berantakan. Karena kondisi membuat kita harus melakukan hal-hal yang salah. Tapi mari belajar sabar. Sabar untuk menanti hal yang baik. Sabar dalam bertindak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari, 3 hal yang saya sampaikan bagi kita malam hari ini. Yang pertama, hendaklah kita punya kekuatan, pinggangmu tetap terikat. Yang kedua, hendaklah kita menjadi teladan, menjadi saksi. Karena hendaklah pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbicara tentang kesabaran untuk menanti sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka